perkenalkan saya Fadil Hasan Prasetya dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya akan tanya-tanya tentang implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan di negara Indonesia. Sebelumnya, Pancasila itu adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, nama ini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Nah, pada zaman ini pengimplementasian Pancasila itu sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, gimana sih implementasi Pancasila dalam bidang-bidang tersebut? Yuk tanya-tanya yuk. Guys, ada orangnya. Yuk kita tanya-tanya. Halo teman-teman. Halo. Maaf mengganggu waktunya ya. Jadi di sini aku mau tanya-tanya tentang implementasi Pancasila di bidang sosial dan budaya. Nah, semisal kalian bisa jawab, aku ada hadiah loh buat kalian. Oke. Nah, yang pertama, kenapa sih Kak Pancasila itu penting banget dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial dan budaya? Kenapa Kak? Menurut aku ya, di Indonesia kan kita nih terkenal ya sama keragaman budaya, suku, agama, banyak deh. Jadi menurut aku Pancasila itu penting banget nih buat kebijakan negara dalam sosial budaya. Karena Pancasila itu sendiri kan ideologi negara ya, jadi dalam bidang apapun menurut aku Pancasila itu penting. Prinsip-prinsip yang ada di Pancasila itu kayak ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, atau persatuan Indonesia itu menurut aku jadi landasan filosofis yang kuat nih buat negara ngebangun kebijakan dalam bidang sosial budaya. Jadi semua prinsip-prinsip ini bisa dipakai negara untuk membangun kebijakan yang memperhatikan keragaman budaya, keragaman suku, agama, atau untuk mempersatukan negara Indonesia sendiri. Nah, dengan mengimplementasikan Pancasila ke dalam kebijakan di bidang sosial budaya, menurut aku negara di situ ngebuat masyarakatnya nih untuk berpartisipasi aktif, untuk saling menghargai, menghormati, atau ya punya sifat toleransi yang tinggi deh. Bagus banget ya guys jawabannya. Nah, kita lanjut ke kakak satunya nih. Apa sih Kak implementasi Pancasila di bidang sosial budaya? Kalau boleh tahu, coba dong sebutin. Setahu aku implementasi Pancasila di bidang sosial budaya itu dituangin dari pasal 29 ayat 1, 31 ayat 1, 32 ayat 1 itu tentang penjabaran Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, dan persatuan Indonesia. Bagus banget guys. Ini masih ada satu pertanyaan lagi ya. Ayo Kak, apa aja perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya? Ayo Kak. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya itu menurut saya seperti satu, ada gotong royong untuk meningkatkan kekeluargaan. Terus ada yang kedua itu pengambilan keputusan secara musyawarah, contohnya seperti pemilu yang diadakan pemerintah. Terus yang ketiga ada toleransi antara suku dan agama. Karena Indonesia ini kan terdiri dari beberapa pulau-pulau, sehingga banyak sekali ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Untuk mencegah konflik itu, kita butuh nilai dari Pancasila yang berupa toleransi. Wah, bagus banget ya guys mereka. Nah, karena mereka sudah bisa jawab, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Namanya siapa Kak? Halo, nama aku Rohati Sitinjak. Kakaknya siapa? Halo, nama aku Dina Ayu Permatasari. Halo, nama aku Sabrina Pimarsuna. Nah, karena kakak-kakaknya udah bisa jawab, kita kasih hadiah nih 50.000 buat Kak. Wah, terima kasih ya Kak. Iya. Terima kasih. Oke guys, kita cari teman-teman yang lain, oke? A few moments later. Nah, kita udah ketemu orangnya nih guys. Ayo tanya-tanya yuk. Halo Kak. Maaf mengganggu waktunya ya. Jadi di sini aku mau tanya-tanya tentang implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Kakak tahu nggak sih kebijakan ekonomi apa yang dibuat sama pemerintah berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri apa Kak? Tahu dong, jadi pemerintah kan buat beberapa kebijakan nih untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, salah satunya itu pemerintah menerapkan letter of credit untuk produk sumber daya alam seperti tambang, gas, sama batu bara. Bagus banget ya jawaban kakaknya. Nah, terus
kakak satunya boleh tanya nggak? Boleh, Nah, boleh. menurut kakak istilah ekonomi yang kuat, yang menang, yang mengarah pada persaingan bebas itu sesuai nggak sama Pancasila? Oke, jadi aku pernah dengar tuh istilah yang kuat yang menang. Nah, padahal itu kan aslinya padahal itu persaingan bebas yang nggak sesuai dengan sila Pancasila, yaitu untuk kerakyatan demi kesejahteraan sosial. Jadi itu menurut aku kurang tepat sih kalau misalnya yang kuat yang menang, karena nggak mementingkan kesejahteraan masyarakat karena itu hanya fokus pada pertumbuhannya aja gitu. Jadi menurut aku kurang tepat ya? Iya. Bagus sekali. Nah, untuk kakak satunya berkenan nggak kalau ditanya-tanya? Oke, nah apa aja sih pasal-pasal yang mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi? Kalau pasal 27 ya Bu, pasal 33, pasal 34. Pasal 27 ayat 2, pasal 33 sampai pasal 34. Iya. Ya. Itu undang-undang apa, Kak? Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang ini bagus sekali. Nah, karena kakak-kakaknya sudah berkenan ini, aku ada hadiah buat mereka. Ini untuk kakak. Ini untuk kakak. Oke, makasih. Ini untuk kakak. Nah, sebelumnya nama kakak siapa? Oh, perkenalkan nama saya Azul. Nah, nama kakaknya? Bagus. Bagus kakak. Aku Nanda dari Fakultas Hukum tahun 2023. Nah, bagus banget ya mereka guys. Nah, kita masih ada 2 bidang lagi yaitu politik dan pertahanan keamanan. Oke, bagaimana keseruannya? Kita lihat. 2 hours later. Kita pindah ke Hankam, oke. Nah, kita cari orangnya yang akan kita tanya-tanya. Oke, dan ternyata udah ketemu. Oke, langsung aja tanya-tanya. Nah, halo Tam, aku nunggu waktunya ya. Halo. Nah, di sini aku mau tanya-tanya Kak, tentang implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Boleh nggak? Boleh. Nah, aku mau tanya tentang, kakak tahu nggak sih pasal apa aja yang mengatur tentang peraturan pertahanan dan keamanan? Setauku dulu ya, waktu SMA tuh kita belajar ada di pasal 27 ayat 3 sama pasal 30 ayat 1. Yang pasal 27 ayat 3 tuh kalau nggak salah bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang pasal 30 ayat 1 itu bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya usaha pertahanan dan keamanan. Kalau nggak salah sih bunyinya gitu ya. Berarti pasal 27 ayat 3 Ya, sama sama. 30 ayat 1 Iya. UUD 45 ya. Nah, selanjutnya aku juga mau tanya-tanya tentang apa aja sih nilai-nilai dasar Pancasila yang mendasari pertahanan dan keamanan? Aku ya Kak. Jadi nilai-nilai yang mendasari pertahanan dan keamanan berdasarkan Pancasila itu, yang pertama, pertahanan dan keamanan itu harus mampu mewujudkan hak-hak manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan penjabaran dari sila 1 dan sila kedua. Lalu pertahanan dan keamanan juga harus mampu mewujudkan kepentingan warga negara Indonesia. Itu merupakan penjabaran dari sila ketiga. Lalu juga pertahanan dan keamanan harus bisa menjunjung tinggi persamaan hak, nilai-nilai dasar manusia dan kebebasan manusia. Nah, itu merupakan sila keempat. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan harus bisa mewujudkan keadilan sosial. Bagus banget ya. Langsung ada pertanyaan terakhir ini. Sebagai mahasiswa, apa upaya yang bisa kakak lakukan untuk mendukung pertahanan dan keamanan? Banyak ya, seperti kita belajar pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Juga kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda itu bisa memanfaatkan sosial media untuk memposting sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menggairahkan masyarakat untuk ikut mendukung pertahanan dan keamanan negara. Kita juga bisa meminimalisir dan meluruskan hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Seperti itu. Oke, bagus banget ya guys. Tadi dari ada nilai-nilai serta ada pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 dan juga ada tentang sosial media. Nah, karena jawaban mereka udah bagus, aku punya hadiah buat mereka. Di mana ya? Bantu, Sini. bantu hadiahnya. Kasih Ini buat kakak, buat kakak. Makasih. Nah, terima kasih. Karena bagus. Tadi sebelumnya namanya siapa ya? Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Kak? Oh, nama aku Elsa Fitriasari, panggilannya Elsa. Elsa. Sama Syabudin. Siap. Syabudin. Dan aku Salimela. Halo. Terima kasih kakak. Makasih, Kak. Kita masih ada satu bidang lagi yaitu bidang politik. Oke, kita ke bidang yang terakhir. Oke, bidang politik. Nah, kita langsung aja tanya-tanya kakak yang di sana yuk. Halo kakak. Aku mengganggu waktunya ya. Aku boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Di sini aku mau tanya-tanya tentang implementasi Pancasila di bidang politik nih. Nah, langsung aja ya. Menurut kakak apa sih kebijakan pemerintah dalam bidang politik yang berkaitan sama Pancasila?
aku itu ada di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecualinya. Nah, berarti kan di pasal tersebut dijelaskan bahwa warga negara yang tinggal di Indonesia memiliki hak kedudukan yang setara di mata hukum dan pemerintahan. Yang berarti hukum berlaku secara adil dan merata tanpa memandang status warga negara tersebut. Dan juga setiap warga negara yang tinggal di Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Nah, hal tersebut itu sesuai dengan sila kedua pada Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selain itu pun ada juga nih di dalam pasal 28 ayat 1. Nah, dalam pasal itu intinya sih setiap warga negara itu memiliki hak untuk berpendapat dalam berpolitik. Jadi setiap warga ya bebas, dia mau ngeluarin pendapat aja apa aja, itu pun udah diatur sama pemerintah. Nah, dalam pasal tersebut itu sangat bersinkronan dengan Pancasila kita, yaitu dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Bukan itu, kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari situ pun bisa kita lihat dari permusyawaratan perwakilan itu berarti setiap warga negara bebas banget untuk bermusyawarah dan akhirnya bisa memutuskan hasil yang mufakat. Kayak gitu. Oke, bagus banget ya jawabannya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi nih. Apa sih implementasinya, Kak? Oke. Contoh implementasi Pancasila dalam bidang politik yaitu yang pertama adalah menghargai anggota partai politik lain dalam berpendapat, dan yang kedua adalah tidak saling menjatuhkan antar sesama rakyat Indonesia, dan yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan publik daripada pribadi. Ya guys, dari jawaban mereka bertiga ada yang tadi dari pasal 28J ayat 1, terus juga ada pasal 27 ayat 1 ya guys. Terus juga ada tadi implementasi Pancasila. Oke, karena bagus banget aku kasih hadiah untuk mereka. Makasih banyak. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama kakak siapa? Aku Najwa. Aku Vera. Aku Sakina. Oke, nah dari mereka bertiga kita udah tahu ya tentang implementasi Pancasila di bidang politik. Nah, sekian aja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah kata. Selamat menyaksikan.